Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Effendi. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Kami beranggotakan empat, ada Panji Dwi Handoko, Fidin Feryandi Gunawan, saya sendiri Panggil Pendaka, dan juga Muhammad Iqbal. Oke, ke slide pertama. Adalah satuan kerabat yang mendasar, terdiri dari suami istri dan anak-anak. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil, bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim. Oke, next. Ya, konsep keluarga menurut Islam. Konsep keluarga menurut Islam secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang mawadah warahmah, yang artinya yaitu cinta dan sayang. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada kewajiban-kewajiban dan peran suami dalam keluarga, yaitu yang pertama ada kebutuhan yang berhubungan dengan jasadiyah, yang kedua ada kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah, yang ketiga ada kebutuhan yang berhubungan dengan akliyah. Nah, di sini yang kebutuhan yang berhubungan dengan jasadiyah itu identik dengan kebutuhan lahiriah, antara lain seperti kayak kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan yang sifatnya sosial seperti kebutuhan interaksi dengan sesamanya gitu. Nah, yang kedua ada kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah kayak seperti kebutuhan beragama, kebutuhan akidah, atau kebutuhan tauhid. Yang ketiga ada kebutuhan yang berhubungan dengan akliyah, yaitu kebutuhan yang bersifat kayak kebutuhan akan kependidikan gitu. Next. Di sini ada kewajiban-kewajiban dan peran seorang istri dalam keluarga, yaitu yang pertama ada menjaga kehormatan suami, yang kedua ada tidak menolak suami saat dia suami atau menginginkannya berhubungan intim, yang ketiga ada menjaga harta benda milik suami, yang keempat ada menjaga rumah dan perasaan suami. Next. Nah, selanjutnya adalah prinsip keluarga dalam Islam. Nah, dalam membangun prinsip keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi pondasi atau mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid, yang artinya setiap aktivitas atau pranikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan patuh terhadap batas syariahnya, sehingga tujuan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah bisa terwujud. Selanjutnya yaitu fungsi keluarga dalam Islam. Nah, ini dibagi menjadi 9. Nah, yang pertama adalah fungsi biologis. Nah, di mana fungsi biologis itu yaitu menyelenggarakan kebutuhan biologis keluarga. Fungsi ini terkait dengan penyaluran hasrat biologis manusia yang berubah dengan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Nah, fungsi ini membedakan antara pernikahan manusia dan hewan, sebab fungsi ini dalam keluarga diatur dalam pernikahan. Nah, dari kata-kata di atas bisa dicantumkan di dalam surat An-Nahl ayat 72. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi edukatif atau pendidikan. Dalam fungsi ini, keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan yang paling akrab dengan anak. Terus, yang ketiga adalah fungsi religius atau keagamaan. Nah, keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama
yang dalamnya termasuk akidah, syariah, dan akhlak kepada seluruh anggota keluarganya melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana keagamaan di dalam surga. Surat Toha ayat 132. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi protektif atau perlindungan. Nah, keluarga menjadi tempat yang aman bagi berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi pangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, selanjutnya adalah fungsi sosial budaya. Nah, kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai berlaku di masyarakat setempat. Nah, keluarga dalam fungsi ini berperan sebagai katalisator budaya serta filter ini nilai yang masuk ke dalam kehidupannya. Surat An-Nisa ayat 36. Nah, selanjutnya adalah fungsi ekonomi, di mana keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, terus mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Nah, dengan adanya fungsi status keluarga menunjukkan dengan adanya keluarga maka kedudukan seorang dalam suatu keluarga menjadi jelas. Surat An-Nisa ayat 34. Nah, terus yang selanjutnya adalah fungsi status keluarga atau menunjuk status. Nah, dengan adanya keluarga maka kedudukan seorang dalam suatu keluarga menjadi jelas. Surat An-Nisa ayat 34. Terus selanjutnya adalah fungsi status keluarga, fungsi reproduksi. Nah, keluarga merupakan salah satu tempat untuk memunculkan generasi baru, yaitu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72. Terus fungsi reaktif, nah, di mana keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah serta penyegaran atau refreshing dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan damai yang kasih sayang dan setiap anggota merasakan bahwa rumah adalah surganya. Terdapat di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Oke, selanjutnya. Di sini ada tujuan membina keluarga menurut Islam. Tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan, pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, di sini rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian membentuk keluarga bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, kemudian pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Nah, di dalam Al-Quran juga menyebutkan tujuan dari pernikahan yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bisa di next? Nah, kemudian ada pembinaan keluarga dalam Islam. Dalam membina keluarga sudah tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita pasti dihadapkan kepada suatu permasalahan. Di sini Islam juga mengajarkan cara membina suatu keluarga agar tetap sakinah, mawaddah, warahmah yang meliputi yang pertama kita harus memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan satu sama lain. Lalu yang kedua saling menghormati dan menghargai antar keluarga.
Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia dan tidak menyebarkan kekurangan pasangan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, istrimu adalah pakaian bagimu dan demikian pula suamimu adalah pakaian bagimu. Yang di sini yang dimaksud dalam sini ya, kita nggak boleh saling mengumbar kekurangan dari masing-masing pasangan gitu loh. Karena menjelekkan pasangan kita sama dengan mengotori pakaian kita sendiri. Jadi yang dimaksud seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita harus bekerja sama atau ta'awun antara suami dan istri. Lalu yang selanjutnya memfungsikan keluarga kita dengan optimal guna membentuk manusia paripurna yang mutakin. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok 10 sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.